Studi Manajemen Keuangan Prof. Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Judul disertasi saya adalah Intervening Kebijakan Pendanaan pada Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Return Saham dan Dampaknya pada Nilai Perusahaan Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Harapan saya setelah menyelesaikan studi program S3 ini untuk dapat lagi memajukan ilmu pengetahuan serta memberikan saran dan masukan kepada perusahaan khususnya industri manufaktur, investor, dan peneliti selanjutnya. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, para dekan, direktur, dosen, beserta staf di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu, dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor Promo Vendus atas nama Guasmin Stambul C2031907 dengan judul disertasi Intervening Kebijakan Pendanaan pada Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap return saham dan dampaknya pada nilai perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Program studi doktoral ilmu ekonomi dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Promo Vendus memasuki ruang sidang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Rajendra SCMM, yang saya hormati Dr. Sahabuddin Kaseng SCMSI, yang saya hormati Dr. Insinyur Samsuri Sulaiman MSI, yang saya hormati Dr. Husna SCMSI, yang saya hormati Dr. Darman SCMM, yang saya hormati Profesor Dr. Haji Jaya Ridudin SCMSI, yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Yunus Kasim SCMSI, yang saya hormati seluruh keluarga, kolega, dan tamu undangan yang sempat hadir mengikuti ujian promosi pada hari ini. Dan tentu saja yang berbahagia Saudara Promo Vendus Guasmin
yang pada hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, maghfirah, terutama kesehatan, sehingga pada hari ini ujian terbuka dan yang penuh berkah dapat terselenggara dengan baik dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta lindungan Allah Subhanahu wa taala, ujian promosi doktor atas nama Saudara Basmin, program studi doktor ilmu ekonomi yang mengangkat tema intervening kebijakan pendanaan pada pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham dan dampaknya pada nilai perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang dibimbing oleh promotor Profesor Dr. Haji Jayanuddin SMSI dan didampingi oleh co-promotor Profesor Dr. Muhammad Yunus Kasim SMSI. Secara resmi kami nyatakan dibuka dan insya Allah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya persilakan kepada yang terhormat promotor Bapak Profesor Dr. Haji Jayanuddin SMSI untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademis. Terima kasih untuk Profesor Anjar selaku Ketua Sidang atau Pimpinan Sidang, para penguji yang saya hormati, seluruh hadirin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan riwayat dari beliau yang akan diuji. Judul disertasi intervening kebijakan pendanaan pada pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham dan dampaknya pada nilai perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Nama mahasiswa Bu Asmin, nomor spanduk C203-19007. Program studi Doktoral Ilmu Ekonomi, konsentrasi manajemen keuangan. Nama istri Sulaiha M. Arsyad Daeng Masiki, sarjana ekonomi. Nama anak pertama Muhammad Rahul Saifullah SM. Kedua Risna. Ketiga Nurwahda Ayu Setiawati. Keempat Muhammad Al-Muhaimin Yusuf. Tim promotor Profesor Dr. Haji Jayanuddin sarjana ekonomi MC. Co-promotor Profesor Dr. Muhammad Yunus Kasim SE MC. Promopeda Bu Asmin lahir di Talise 15 Juni 1977. Beragama Islam, alamat Jalan Hang Tua, Lorong Bukit Sofa, Blok B, nomor 7 Palu. Pendidikan S1, lulusan tahun 2002 pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu. Pendidikan S2, lulusan tahun 2009 pada program studi Magister Manajemen Universitas Tadulako dan pada tahun 2019 melanjutkan studi S3 pada program studi Doktoral Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako dan menjalani ujian terbuka pada hari ini Rabu 16 Agustus 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis intervening kebijakan pendanaan pada pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham dan dampaknya pada nilai perusahaan untuk industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 55
perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2016 sampai 2021. Adapun teknik analisis menggunakan page analysis, data panel, alat analisis data menggunakan software structural education model atau SEM, AMOS versi 23. Berdasarkan hasil analisis, pengaruh langsung disimpulkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari variabel profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pendanaan, return saham, serta nilai perusahaan. Profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan pendanaan, sedangkan aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pendanaan. Profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham, sedangkan aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan aktivitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan pendanaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham maupun nilai perusahaan, sedangkan kinerja saham berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengaruh tidak signifikan intervening. Kebijakan pendanaan tidak memediasi pengaruh profitabilitas terhadap return saham. Selanjutnya, kebijakan pendanaan memediasi pengaruh aktivitas terhadap return saham, sedangkan intervening kebijakan pendanaan tidak memediasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, tidak memediasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan pendanaan memediasi pengaruh aktivitas terhadap nilai perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021. Untuk jelasnya nanti akan disampaikan oleh beliau melalui pemaparannya. Demikian pertanggungjawaban akademik dan keputusan lulusan kami serahkan sepenuhnya pada tim penguji hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, atas permohonan Saudara Promovius, maka pada hari ini Saudara Promovius akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Intervening Kebijakan Pendanaan pada Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap return saham dan dampaknya pada nilai perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu kami persilakan kepada Sekretaris untuk membacakan SK yang berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sehat selalu untuk kita sekalian. Ibu Bapak, tim penguji dalam sidang terbuka yang saya hormati, Promovius yang saya banggakan, Bapak Ibu undangan, wabil khusus Bapak Ibu dari pejabat lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu yang hadir pada hari ini yang sama saya hormati, dan keluarga Promovius. Surat keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 3027/1/4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama,
Mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini. Nama Kuasmi, nomor tabung C203190007, program studi doktoral ilmu ekonomi. Judul penelitian: intervening kebijakan pendanaan pada pengaruh kinerja keuangan terhadap emiten saham dan dampaknya pada nilai perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Adapun tim pelaksana ujian promosi pada hari ini yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku ketua. Yang terpelajar Dr. Insinyur Samsurizal M. Sulaiman MSc.IA selaku sekretaris. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SEMM selaku penguji tangan. Yang terpelajar Bapak Dr. Saharudin Kaseng SEMSI selaku penguji internal. Yang terpelajar Ibu Dr. Husna SEMSI selaku penguji anggota. Yang terpelajar Bapak Dr. Darman SEMM selaku penguji anggota. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Jayaminuddin SEMSI selaku promotor. Dan yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus Kasim SEMSI selaku promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian terbuka dilaksanakan secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 4 Agustus 2023. Tertanda dan cap Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineering. Sekian. Selanjutnya, saya persilakan saudara Profesor untuk memaparkan hasil penelitian disertasinya kurang lebih selama 10 menit. Dan saya mohon saudara untuk menyampaikan secara singkat, jelas dan akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya, Promovendus, mempresentasikan ringkasan disertasi dengan judul Intervening Kebijakan Pendanaan pada Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap return saham dan dampaknya pada nilai perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur ini memiliki jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 3 sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor barang konsumsi. Pertumbuhannya cukup signifikan sehingga menopang perekonomian nasional, paling dominan dan menarik untuk diamati, serta menjadi pilihan bagi investor untuk berinvestasi. Banyaknya diminati oleh para investor karena mampu bertahan di tengah kondisi COVID-19. Kedua, memberikan prospek yang menguntungkan di masa yang akan datang. Tiga, terus tumbuh dan survive dalam perekonomian Indonesia. Baik, saya lanjut ke pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang Promovendus teliti. Hipotesis pertama adalah pengaruh langsung variabel kinerja keuangan terhadap kebijakan pendanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas secara bersama-sama dapat mempengaruhi kebijakan pendanaan. Artinya, semakin tinggi kinerja keuangan dapat mempengaruhi kebijakan pendanaan pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini
sejalan dengan hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azib dan menggunakan 3 indikator yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap porsi hutan. Kemudian di hipotesis yang kedua, pengaruh langsung variabel kinerja keuangan yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas terhadap kebijakan pendanaan. Pertama, pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan pendanaan. Hasil pengujian penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan pendanaan. Hal ini merupakan hal yang baik, sebab peningkatan laba bersih akan berdampak pada peningkatan modal usaha. Semakin tinggi modal usaha, maka semakin kecil nilai dari yang diperoleh oleh perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Strisno 2018 yang menemukan bahwa hasil profitabilitas tidak signifikan terhadap kebijakan pendanaan. Yang kedua, pengaruh likuiditas terhadap kebijakan pendanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan pendanaan. Artinya bahwa peningkatan likuiditas tidak berkaitan dengan kebijakan pendanaan. Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil penelitian bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan pendanaan. Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Dewi Mingran Andasari yang menunjukkan hubungan negatif antara likuiditas terhadap kebijakan pendanaan. C. Pengaruh langsung variabel kinerja keuangan terhadap return saham. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Artinya, semakin baik kinerja keuangan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil studi ini relevan dengan hasil studi yang dikemukakan oleh Purnamasari bahwa return saham berpengaruh return saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hipotesis keempat, pengaruh aktivitas terhadap return saham. Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas yang diproyeksikan atau berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Artinya, semakin tinggi nilai dari variabel aktivitas, maka akan menaikkan nilai dari kinerja saham yang diproyeksikan return saham secara signifikan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil studi ini relevan dengan riset Ferdian Saputra bahwa Tanto berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis kelima, pengaruh langsung variabel kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari variabel profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan sektor industri manufaktur memiliki kecenderungan keadaan yang stabil, sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis 6,
Pengaruh langsung variabel kinerja keuangan yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas terhadap nilai perusahaan. Pertama, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian penelitian ini disimpulkan bahwa kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini bahwa semakin besar profitabilitas yang diperoleh dari manfaat pada modal perusahaan sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia, maka semakin besar pula nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirdan dan Fiona yang menyatakan bahwa profitabilitas diproyeksikan dari ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan Tobin & Ski. Artinya bahwa semakin tinggi nilai yang variabel likuiditas tidak berdampak terhadap naik turunnya nilai perusahaan sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis yang keenam, pengaruh langsung variabel kinerja keuangan terhadap profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saldo berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin tinggi nilai dari variabel aktivitas, maka akan mengakibatkan turunnya nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti yang menyatakan bahwa total asset turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Mohon maaf, saudara promotor, untuk dipersingkat lagi, mungkin tidak bisa dibaca semuanya. Langsung kesimpulannya. Baik. Kesimpulan dari hasil analisis pengaruh langsung disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan yang terdiri dari variabel profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pendanaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan tersebut memiliki hasil memberikan informasi seberapa besar investor menghargai perusahaan, di mana para investor tertarik untuk saham dengan harga yang lebih tinggi didasarkan pada kinerja keuangan, sehingga mempengaruhi return saham dan berdampak pada nilai perusahaan. Yang kedua, bahwa pengaruh langsung terhadap kebijakan pendanaan variabel profitabilitas dan likuiditas negatif tidak signifikan, sedangkan aktivitas positif dan signifikan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bahwa pengaruh langsung terhadap return saham, variabel profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas berpengaruh positif dan signifikan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, bahwa pengaruh langsung terhadap return saham, profitabilitas, dan likuiditas positif tidak signifikan, sedangkan aktivitas positif dan signifikan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, bahwa pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan variabel profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas berpengaruh positif dan signifikan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam, bahwa pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan variabel profitabilitas positif dan signifikan, sedangkan likuiditas
positif dan aktivitas negatif tidak signifikan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 7. Bahwa pengaruh langsung variabel kebijakan pendanaan positif tidak signifikan terhadap return saham pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 8. Bahwa pengaruh langsung variabel kebijakan pendanaan positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 9. Bahwa pengaruh langsung variabel return saham positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 10. Dari hasil pengaruh tidak langsung disimpulkan intervening kebijakan pendanaan tidak memediasi pengaruh profitabilitas terhadap return saham. Kebijakan pendanaan juga tidak memediasi pengaruh likuiditas terhadap return saham. Sedangkan kebijakan pendanaan memediasi pengaruh aktivitas terhadap return saham sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 11. Dari hasil analisis pengaruh tidak langsung disimpulkan intervening kebijakan pendanaan tidak memediasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kebijakan pendanaan juga tidak memediasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan pendanaan memediasi pengaruh aktivitas terhadap nilai perusahaan sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2021. Demikian, terima kasih, Prof. Kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SPMM untuk memberikan tanggapan maupun saran-saran. Dan waktu yang saya berikan adalah seluas-luasnya, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Profesor Wasmi, alhamdulillah saya kaget kalau saudara Profesor ini baru ujian. Saya pikir kemarin datang mengucapkan bahwa terima kasih saya sudah selesai, ternyata baru ujian. Kaget saya ternyata baru ujian. Karena dia 5 orang ujian sama-sama masuk, dia sendiri yang terakhir, kira-kira sama-sama sudah. Kenapa pada Bugis PLTU, pada Lau, kepada Ubud. Artinya sama-sama start, tidak sama selesai. Saudara Profesor sehat atau kurang sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Saya sengaja memang tanya dulu. Kalau sehat betul, ya saya kasih ke Bu Dr. Husna Yosaki, jangan di, tapi karena sehat silahkan. Baik, yang pertama saya tidak terlalu banyak mau tanya karena saudara Profesor ini sudah lama juga kuliahnya, jadi harus ada rasa kasihan juga sebenarnya. Kalau saya melihat penelitian saudara ini sangat menarik ya. Kenapa menarik? Karena di mana kebijakan pendanaan merupakan variabel intervening pada pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham dan dampaknya pada nilai perusahaan yang saudara teliti. Pertanyaannya, coba saudara Profesor berikan atau jelaskan kaitannya dengan kerangka dasar konseptual dan teori yang mendasari mengenai kebijakan pendanaan sebagai variabel intervening. Silakan. Tadi ditanyakan ada 2 hal yang berbeda antara konsep dasar, konseptual, dan teori. Kalau kita bicara tentang konseptual itu adalah bagaimana peneliti ini membangun satu model yang
peneliti bank atau progremis bank ini adalah bagaimana pengaruh kinerja keuangan ini terhadap return saham dan dampaknya ke nilai perusahaan melalui kebijakan pendanaan, di mana profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, di mana laba ini adalah hasil dari kinerja total aset perusahaan. Kemudian likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar atau membiayai kembali hutang jangka pendeknya, yang dimana rumus pada likuiditas itu adalah current ratio aktiva lancar dibahagi dengan hutang lancar. Apabila tingkat aktiva atau current ratio ini tinggi, itu berarti perusahaan mampu membayar hutang jangka pendeknya. Akan tetapi kalau likuiditas itu terlalu tinggi, terjadi penumpukan yang namanya aset dari perusahaan, aset lancarnya. Penumpukan itu bisa terjadi dari kas perusahaan yang terlalu banyak. Kemudian adanya piutang yang tidak tertagih. Yang ketiga adalah persediaan yang begitu banyak, karena perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang memproses bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Kemudian untuk aktivitas ini adalah rasio untuk mengukur tingkat penjualan dengan total aktiva. Artinya, seberapa besar sumbangsi aktiva itu terhadap peningkatan penjualan. Jika aktiva itu diasumsikan Rp1, maka akan baik menghasilkan Rp2 penjualan. Maka perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan dari proses bekerjanya aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva total perusahaan. Kemudian kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan di sini adalah total kemampuan perusahaan untuk melunasi total hutang jangka panjangnya, di mana rumusnya adalah total hutang dibahagi modal. Apabila hutang perusahaan ini banyak, maka kemungkinan besar bahkan perusahaan ini dimodali oleh hutang. Ketika perusahaan dimodali dengan hutang, pasti ada yang namanya biaya bunga yang akan ditanggung oleh perusahaan, baik perusahaan maupun investor nantinya. Ketika hutang jangka panjang itu tidak bisa ditagih, maka investor akan ikut menanggung risiko dari hutang yang dilakukan oleh perusahaan itu. Yang ketiga, return saham. Return saham ini adalah nilai kembalian atau biasa disebut dengan pengembalian dari nilai harga saham, di mana return saham ini ada dua. Ada return realisasi, adalah return yang diperoleh oleh perusahaan pada saat perusahaan itu melakukan transaksi penjualan, di mana return ini adalah selisih dari harga beli dan harga jual. Ketika harga beli itu 1.000, kemudian kita jual menjadi 1.100, maka investor atau penanam modal itu akan mendapatkan kelebihan dari nilai beli tersebut. Maka investor akan mendapatkan dengan istilah capital gain. Kemudian nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini adalah gambaran dari bagaimana perusahaan itu mau meningkatkan nilai harga sahamnya. Ketika harga saham itu naik, tentunya nilai perusahaan itu akan naik pula, karena
kondisi saham ini lebih besar nilainya daripada aset perusahaan tersebut. Kemudian, teori. Berkaitan dengan teori, teori adalah model atau kerangka pikir yang menjelaskan tentang fenomena yang dialami atau fenomena tertentu. Teori dirumuskan dan dikembangkan dan dievaluasi kembali menurut metode ilmiah yang telah terbukti kebenarannya. Jadi teori ini pada dasarnya adalah sesuatu yang sudah diuji. Apabila pengujian yang kita lakukan bisa membantah teori tersebut, maka akan lahir yang namanya teori baru. Kemudian teori yang ada pada struktur modal atau intervening kebijakan pendanaan ini. Jadi kebijakan pendanaan ini memiliki teori. Yang pertama adalah pecking order teori. Teori ini mengenai tentang hierarki sumber pendanaan. Jadi pecking order teori ini menekankan bahwa perusahaan lebih baik menggunakan modal internal. Modal internal ini diperoleh dari keuntungan yang tidak dibagi atau disebut dengan laba yang ditahan. Kemudian trade-off teori. Teori ini mengemukakan bahwa nilai kebangkrutan dari biaya agensi ini akan mempengaruhi nilai perusahaan karena penilaian yang dilakukan adalah bagaimana perusahaan itu melakukan kebijakan pendanaan dengan memperhitungkan nilai pajak, karena pajak lebih besar daripada bunga pinjaman. Kemudian teori asimetrik. Ini adalah teori yang menyatakan bahwa pihak internal perusahaan itu memiliki informasi yang lebih ketimbang pihak investor atau pihak eksternal. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus memberikan informasi lebih kepada pihak investor sehingga perusahaan ini bisa menjadi pilihan dari investor untuk berinvestasi. Kemudian teori Mogdaling-Miller atau teori MM. Teori ini adalah teori yang menyatakan asumsi bahwa tidak menggunakan pajak. Jadi sehingga teori yang dikembangkan oleh MM ini diperbaharui, di mana perusahaan harus memasukkan yang namanya pajak sehingga dapat mengurangi tingkat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Terima kasih, Prof. Iya. Kalau saya dengar tadi penjelasannya itu panas sekali. Pimpinan sidang membatasi saya, Bapak membatasi saya bertanya. Kalau ini karena terlalu banyak Profesor jelaskan sehingga saya kenapa dijawab semua. Artinya 1, 2 tadi sudah boleh. Tapi saya anggap bahwa Bapak itu, Saudara Profesor itu membatasi pertanyaan saya. Akhirnya saya juga harus kurangi pertanyaan sudah terlalu itu karena terlalu banyak. Tadi Ibu Ketua Pimpinan Sidang saya dikasih kesempatan seluas-luasnya, tapi Bapak membatasi saya. Ya, saya mengerti kalau begitu. Ya, yang kedua,
biaya juga tuh. Ya. Yang kedua, yang berkaitan dengan apa namanya teori atau berkaitan dengan analisis deskriptif yang saudara Propendus itu gambarkan, yang kaitannya dengan variabel yang saudara tadi itu, baik variabel apa namanya exogen, endogen dan intervening. Bisakah saudara berikan penjelasan dengan berkaitan dengan analisis deskriptif yang saudara sampaikan tadi? Baik, Silakan. Dokter, terima kasih atas pertanyaan keduanya. Jadi analisis statistik deskriptif ini adalah memberikan penjelasan tentang bagaimana variabel-variabel yang ada. Yang pertama adalah variabel endogen, yang kedua variabel eksogen, yang ketiga variabel intervening. Dari analisis data deskriptif ini ditemukan nilai mean pada Tobin itu sebesar 2,037. Ini memberikan gambaran bahwa nilai perusahaan lebih besar dibandingkan dengan nilai aset yang ada di perusahaan manufaktur. Hal ini mengindikasikan bahwa investor memberi penilaian lebih kepada industri manufaktur sehingga harga saham akan beranjak naik. Di mana penelitian ini terbukti dan terkonfirmasi pada perusahaan Unilever, mana tingkat Tobin SQ-nya rata-ratanya sebesar 14,417. Kemudian perusahaan yang terrendah adalah Nippon Indosari Corporindo dengan nilai Tobin SQ-nya 0,211. Berkaitan dengan tabel return saham ini memberikan gambaran kepada para investor tentang bagaimana nilai kembalian itu, artinya nilai yang diharapkan. Jadi dua, nilai realisasi dan nilai harapan. Nilai realisasi itu adalah nilai yang sudah terjadi. Jadi pada industri manufaktur ini nilai rata-ratanya sebesar 0,1101 atau menunjukkan bahwa rata-rata hasil keuntungan atau capital gain sebesar 11,01%. Adapun return saham yang tertinggi ini terjadi pada perusahaan semen Batu Raja. Kemudian kalau kita lihat nilai dari ROA berdasarkan hasil analisis bahwa diketahui nilai ROA dari 55 industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa rata-rata sebesar 8,9% dari jumlah asetnya. Artinya perusahaan industri manufaktur memiliki kemampuan dalam meraih laba sebesar 8,9% dari nilai asetnya. Kemudian current ratio berdasarkan tabel di atas ini bahwa perusahaan industri manufaktur memiliki nilai aktiva lancar sebesar 459,1%. Artinya bahwa hutang jangka pendek perusahaan ini memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya segera. Yang keempat, TATO berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 55 industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki nilai rata-rata 1,1179. Artinya bahwa industri manufaktur Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan penjualan dengan tingkat perputaran 1,117 kali dari tingkat
aktiva tetapnya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan dari analisis data statistik deskriptif dari 55 industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa rata-rata perusahaan sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia memiliki kemampuan 86,77% dari ekuitas yang dimilikinya. Debt equity rasio tertinggi terjadi pada perusahaan Alka, sedangkan debt equity ratio yang rendah terjadi pada perusahaan Star sebesar 0,0035. Terima kasih, Bro. Kalau saya biasa menguji di sini tidak seperti banyak lamanya saya menguji, bukan banyaknya pertanyaan saya karena terlalu panjang saya, masih banyak yang menguji. Saya akhir saja sampai di sini pertanyaannya. Panjang sekali, saya mau potong tidak enak juga. Ini kepala biro keuangan nanti tidak baik gaji saya nanti. Ya, saya terakhir saya hanya mengucapkan selamat kepada saudara walaupun lama dinantikan, akhirnya datang juga sebagai doktor yang ke-7 di Fakultas Ekonomi dan doktor yang ke-51 Unismu Pami. Ya, selamat pada saudara dan keluarga. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin strategi ya dari Promokendus untuk berlama-lama supaya pertanyaannya sedikit. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penguji internal yang saya hormati Bapak Dr. Saharudin Kaseng, SPMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hari ini cukup bangga dengan prestasi yang dicapai oleh Rektor Universitas Muhammadiyah karena bisa satu fakultas hanya dalam waktu 1 tahun terakhir ini bisa mencetak 7 doktor bidang ekonomi. Kenapa? Karena bagaimanapun saya pengalaman pertama mengajar adalah di Universitas Muhammadiyah tahun 90. Saya sudah jadi dosen yayasan di Universitas Muhammadiyah dan saya kira juga kandidat atau profesor pada pagi ini kita sudah terbiasa di Fakultas Ekonomi. Makanya saya tadi dibisik-bisik oleh Pak Rektor ini yang ke-7, kemudian dari totalnya usaha ya mudah-mudahan tidak lama lagi juga akan menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi. Dan juga saya katakan selamat kepada Profesor Muhammad Yunus Kasim SMSI. Jadi Anda bangga pada saat Anda dibimbing, promotor Anda masih bergelar doktor, tapi pada hari ini Anda dipuji, dia sudah bergelar guru besar. Dan Anda juga seperti itu, pada saat dibimbing Anda masih menggelar NN, tapi insya Allah kalau Anda berhasil pada ini juga mendapatkan gelar doktor. Jadi antara co-promotor dengan Promokendus sama-sama naik kelas. Oke, saudara Promokendus, ini judul Anda ini cukup menarik. Menurut saudara, kinerja perusahaan itu dipengaruhi oleh 3 variabel. Variabel pertama adalah menyangkut masalah profitabilitas, sedangkan variabel yang kedua menyangkut masalah likuiditas, dan yang ketiga adalah variabel aktivitas. Kalau secara keseluruhan Anda menyatakan berpengaruh positif dan signifikan, akan tetapi di antara 3 variabel ini ada 2
variabel yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan, yaitu variabel profitabilitas dan likuiditas. Itu secara langsung. Yang ingin saya minta gambaran dari saudara Propendus, apa yang Anda maknai terhadap pengaruh negatif dan tidak signifikan. Kalau yang positif saya tidak pertanyakan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, secara tidak langsung Anda menulis di abstraknya ini menyatakan bahwa ternyata intervening itu tidak memediasi variabel probabilitas dan likuiditas terhadap pendanaan. Kira-kira menurut Propendus, kalau begitu buat apa pakai intervening kalau dia tidak bisa memediasi? Nah, ini yang juga saya minta tanggapan dari Propendus. Ya, karena saya tahu Propendus nanti akan menjawab panjang-panjang. Saya bikin memang pertanyaan 3. Daripada saya malah menunggu nanti jawabannya. Yang terakhir, menurut saudara, profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas itu bisa memberikan nilai tertinggi dan juga bisa memberikan nilai rendah. Dilihat dari return on asset maupun carrying ratio dan totalnya. Nah, pertanyaan saya kepada Propendus, kira-kira apa penyebabnya sehingga nilai perusahaan itu atau nilai profit dan likuiditas maupun aktivitas itu bisa naik dan bisa turun? Hanya 3 pertanyaan itu. Mudah-mudahan Propendus tidak memberikan jawaban yang terlalu panjang karena saya butuh jawaban yang singkat tapi jelas. Terima kasih. Saya kira hanya 3 pertanyaan itu. Saya silakan kepada Propendus. Pertanyaan pertama itu, mengapa profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan? Jadi dalam penelitian ini, mengapa profitabilitas dan likuiditas itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Jadi di penelitian kami, Dokter, kami memiliki 3 pengaruh simultan. Yang pertama, pengaruh simultan terhadap kebijakan pendanaan, kemudian pengaruh simultan terhadap return saham, dan yang ketiga, pengaruh simultan terhadap nilai perusahaan. Nah, mengapa profitabilitas itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan pendanaan? Karena perusahaan industri manufaktur ini perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang sudah besar, sehingga tidak lagi menggunakan opsi untuk melakukan kebijakan pendanaan atau menambah dana eksternalnya, karena perusahaan memiliki laba yang positif. Jadi semua industri manufaktur yang Propendus teliti, 55 industri ini memiliki nilai laba yang positif, sehingga perusahaan tidak lagi melakukan peminjaman atau menggunakan dana eksternal. Akan tetapi ketika perusahaan ingin meningkatkan penjualan, maka perusahaan industri manufaktur ini melakukan kebijakan itu supaya meningkatkan perputaran penjualan itu lewat kinerja aktiva lancar dan aktiva tetapnya. Kemudian likuiditas ini tidak berpengaruh terhadap dari itu, karena di industri manufaktur ini sudah memiliki tingkat kemampuan untuk membayar segera hutang jangka pendeknya. Ketika hutang jangka pendek itu banyak, maka perusahaan ini sudah mampu untuk melakukan pembayaran, tidak lagi
melakukan penambahan pinjaman atau menambah modal dengan melakukan peminjaman. Ketika aktivitas terhadap DER ini memberikan pengaruh yang positif. Artinya ketika penjualan akan meningkat, otomatis perusahaan itu membutuhkan dana eksternal untuk meningkatkan nilai penjualan lewat kinerja dari aktiva lancar maupun aktiva tetapnya. Kemudian yang kedua, ada pengaruh tidak memediasi. Nah, jadi hubungan yang tidak memediasi ini adalah hubungan yang sangat lemah yang terjadi pada kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan ini terdiri dari profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas. Ketika diintervening oleh DER, profitabilitas diintervening ke DER terhadap return saham itu memiliki pengaruh tidak signifikan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga tidak dimediasi oleh DER. Kemudian mengapa profit dan likuiditas itu bisa memberikan penyebab tinggi atau rendahnya? Jadi tingkat profit ini akan dipengaruhi oleh tingkat bekerjanya semua aset penjualan, aset tetap maupun aset tidak tetapnya. Ketika aset tetap dan aset lancarnya bekerja, maka otomatis penjualan itu akan meningkat. Karena ketika aktiva diinvestasikan untuk menopang peningkatan penjualan, misalnya diasumsikan Rp1 aktiva lancar bisa memberikan sumbangsi kepada penjualan sebesar 2. Artinya aktiva itu bersinergi atau berkinerja. Kemudian di likuiditas, ketika likuiditas perusahaan itu tinggi, maka perusahaan itu otomatis bisa melakukan pelunasan atau pembayaran hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo. Tapi bukan berarti dengan likuiditas yang tinggi itu perusahaan sudah dinyatakan berkinerja. Karena ketika likuiditas yang tinggi berarti ada beberapa item-item di aktiva tetap itu tidak berkinerja. Misalnya adanya penumpukan dana pada kas. Ketika kas perusahaan itu besar, maka perusahaan hanya menyimpan dana, tidak dilakukan atau tidak melakukan investasi atau pembelian saham baru. Kemudian kalau piutang itu bertumpuk atau penagihan piutang itu tidak optimal, maka perusahaan hanya menunggu, tidak menerima. Kemudian di aset persediaan, ketika persediaan itu banyak, juga tidak memberikan nilai kepada perusahaan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Musnya SMSI untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Saya persilakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, berangkat ke sini jam berapa Pak Presnya? Jadi alhamdulillah berangkatnya jam 9. Jam 9. Bawa mobil sendiri. Ini akan mempengaruhi jawaban yang pertama, ini akan mempengaruhi nilainya apakah maksimum di atas 90 atau di bawah 70. Di atas 90 Pak. Ya. Buktinya bisa bawa mobil sejak 14-nya. Tadi saya bisa perlihatkan. Ya, oke, siap. Sebentar nanti tayangkan di
monitornya ya, makasih banyak. Naik aja ya, tapi nggak di bawah. Di bawah. Alhamdulillah. Jadi lolos ya, 90 ke atas. Kak Guasmin, kalau melihat judulnya ini cukup menarik, sangat menarik. Kalau dikatakan novelty, ada beberapa novelty yang bisa kita terima dengan nalar. Kalau kita lihat dari 55 perusahaan yang tergabung dalam industri manufaktur di Bursa Efek, sebenarnya tujuan dari perusahaan ini apa, Pak Guasmin? Baik, Bu Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Jadi industri manufaktur ini memiliki tujuan untuk terdaftar dalam Bursa Efek ini adalah bagaimana mau meningkatkan nilai dari perusahaan, karena industri manufaktur ini adalah industri yang membuat produk. Jadi produk yang dibuat itu adalah produk yang setengah jadi dari bahan baku, barang setengah jadi, kemudian barang jadi. Sehingga keinginan dari industri manufaktur ini untuk masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia ini ingin meningkatkan yang namanya nilai perusahaan. Ketika nilai perusahaan industri manufaktur ini meningkat, maka akan memberikan dampak kepada para investor. Dampak yang diterima ada ke investor adalah pembagian dividen. Pembagian dividen ini adalah pembagian yang diperoleh oleh investor pada saat rapat umum pemegang saham, ya, ditentukan oleh perusahaan industri manufaktur. Dan yang kedua, keuntungan yang diperoleh oleh investor itu adalah menerima capital gain atau harga selisih dari harga beli dan harga jual. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Komisioner. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Dharma Asyidnya untuk memberikan pertanyaan maupun saran. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Prof. Saya hormati Prof. Ketua tim penguji pada hari ini. Saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, kemudian Bapak Prof. Promotor dan Co-Promotor pada hari ini. Demikian juga dengan para hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya tidak terlalu panjang mungkin promo indus. Saya hanya ingin fokus di satu kata awal di judulnya, yaitu intervensi. Ya. Kalau dalam bahasa, dalam disertasi promo indus itu adalah mediasi. Kata mediasi ini sebenarnya paling sederhana dan paling sering didengar itu promo indus kalau berurusan dengan pengadilan agama. Kalau ada pihak-pihak yang bermasalah di situ, biasanya dimediasi oleh pengadilan agama. Ya, tujuannya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Jadi ada masalah antara dua orang misalnya atau dua subjek, maka datanglah diminta pihak pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ketika misalnya kita ingin tarik hal yang sederhana itu ke dalam risetnya Promopendus, maka ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi, saudara Promopendus. Yang pertama adalah siapa, saya katakan siapa pihak-pihak yang bermasalah dalam penelitiannya Promopendus. Itu yang pertama, siapa yang bermasalah di situ sehingga perlu dimediasi. Kemudian yang kedua adalah siapa di sini yang ditunjuk untuk memediasi. Karena biasa juga itu Promopendus, kalau misalnya kita salah tunjuk orang untuk memediasi, bukannya menyelesaikan masalah, justru bisa memperbesar masalah. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana hasil dari risetnya Promopendus ketika menunjuk misalnya satu variabel tertentu untuk memediasi itu, apakah mediasinya ini berhasil
atau justru sebaliknya gagal? Saya kira itu saja penutup. Silakan dikomentar. Terima kasih. Kita berbicara tentang variabel intervening ini kita bisa juga disebut variabel mediasi atau variabel penghubung. Dikatakan demikian karena kedudukannya berada di antara, kalau dalam penelitian Promoventus lakukan itu, di antara dua, kinerja keuangan dan return saham serta nilai perusahaan. Jadi interveningnya berada di tengah-tengah, atau dengan kata lain adanya pengaruh independen dan dependen yang dimediasi oleh kebijakan pendanaan. Oke. Berkaitan dengan siapa yang bermasalah di penelitian yang Promoventus lakukan ini, ada variabel yang memang tidak dimediasi. Jadi dalam penelitian ini pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham dimediasi oleh kebijakan pendanaan. Ada dua variabel itu yang tidak signifikan atau yang tidak memediasi. Memediasi itu adalah profitabilitas, kemudian likuiditas. Kemudian dalam penelitian ini tentunya variabel intervening ini seharusnya memberikan sumbangsi kepada variabel variabel eksternal terhadap variabel internal. Seharusnya ketika penelitian ini kami lakukan, ternyata variabel intervening kebijakan pendanaan ini tidak memediasi dua variabel, yaitu variabel profitabilitas terhadap return saham, kemudian variabel profitabilitas likuiditas terhadap return saham. Hanya satu yang memediasi adalah rasio aktivitas terhadap return saham melalui kebijakan pendanaan. Kemudian hasil riset ini ada yang berhasil atau tidak? Ya, di dalam penelitian ini ada dua rasio itu yang tidak mampu memediasi baik itu return saham maupun nilai perusahaan. Dari penelitian ini hanya satu variabel yang mampu memediasi pengaruh aktivitas terhadap return saham melalui kebijakan pendanaan. Kemudian yang kedua, aktivitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan pendanaan. Demikian Pak Dokter. Terima kasih Pak Dorman. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Syamsuddin Sulaiman untuk memberikan pertanyaan maupun saran. Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak anggota tim penguji dalam ujian terbuka, Istimewa Saudara Promoventus dan para hadirin undangan sekalian yang saya hormati. Saya mungkin tidak masuk ke materi disertasi ini, tetapi saya yakin ada keterkaitan. Sesungguhnya saya hanya minta pencerahan dari Bapak, karena walaupun dimanapun Bapak lebih ahli berbicara tentang ekonomi spesialis pada, lebih khusus pada manufaktur ya. Di industri manufaktur itu meskipun ada kebijakan pemerintah harus pemenuhan bahan baku sekian persen dari bahan baku yang digunakan, tetapi kan tidak menutup kemungkinan masih banyak juga perusahaan yang memanfaatkan bahan baku yang impor atau bahan-bahan campuran yang impor walaupun sedikit tapi kadang mahal juga gitu. Seringkali pasokan bahan baku itu menjadi terkendala gitu ya. Ambil contoh kasus perang Ukraina Rusia, yang terpukul itu sesungguhnya adalah stok untuk gandum, termasuk kita Indofood itu adalah penggunanya.
Nah, yang ingin saya mohon penjelasan dari Prof. Fergus itu, apakah masalah gangguan pasokan bahan baku, ya, tentu konsekuensi pembiayaan itu, apakah ada keterkaitan dengan penelitian Bapak itu? Kalau ada keterkaitan di aspek mana gitu, ya? Apakah dari kebijakan pendanaan ataupun kinerja keuangan perusahaan itu sendiri? Selebihnya Anda bisa jawab, bisa juga tidak dijawab, karena dia tidak jawab juga nilai saya sudah masuk. Terima kasih. Tadi ditanyakan bagaimana, apakah ada ketergangguan perusahaan industri manufaktur ini ketika persediaan bahan baku itu tidak tersedia. Ya. Jadi ketika ada ketergangguan, baik itu secara internal perusahaan, kalau secara internal perusahaan itu kalau bahan baku itu tidak disediakan, otomatis perusahaan tidak bisa melakukan produksi. Produksi yang tidak bisa dilakukan itu akan merugikan perusahaan. Ketika stok pasokan bahan baku ini terganggu, maka perusahaan itu akan tidak bisa melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ketika kebutuhan pasar itu tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah perusahaan itu akan mengalami, kalau istilahnya itu akan mengalami kerugian besar karena ketergangguan ketersediaan bahan baku itu. Jadi di kinerja keuangan ini pun, ketika tidak menyediakan dana untuk pembelian bahan baku atau terjadi, misalnya di perusahaan ini ada kontrak untuk mau melakukan produksi kerjasama, perusahaan A menginginkan perusahaan B itu untuk memproduksi barang jadi sebesar misalnya 1000 unit, tetapi perusahaan B ini tidak mampu untuk memenuhi, berarti ada ketergangguan persediaan yang terjadi di perusahaan itu, sehingga penjualan tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian perusahaan juga bisa melakukan antisipasi. Kalau perusahaan itu, misalnya perusahaan tekstil itu bisa mengantisipasi untuk kebutuhan bahan bakunya lewat atau melakukan kerjasama antara perusahaan yang lain. Jadi antisipasinya bisa melakukan kerjasama atau mengadakan sendiri bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan produksi. Terima kasih Pak Dokter. Pak Samsulisa. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, mungkin pertanyaan ini sebenarnya sudah disampaikan dari tim penguji lain, tapi dengan versi yang berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saat ini menanyakan pada Prof. Fergus, bagaimana pengaruh perubahan struktur modal terhadap rasio profitabilitas dan return saham pada perusahaan manufaktur di BI maksudnya Bursa Efek Indonesia, dan bagaimana dampaknya terhadap persepsi investor terhadap nilai perusahaan tersebut. Boleh dijawab dengan singkat saja. Terima kasih. Ketika kebijakan pendanaan ini adalah hal yang diputuskan oleh internal perusahaan. Kebijakan pendanaan ini bisa memberikan atau menimbulkan dua hal yang berbeda. Ketika kebijakan pendanaan ini digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka otomatis opsi yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pembelian pinjaman eksternal. Akan tetapi ketika kebijakan pendanaan ini hanya digunakan untuk melakukan atau menambah aset tetap yang tidak produktif, maka perusahaan itu akan mengganggu produktivitas perusahaan itu sendiri, sehingga return saham dan nilai perusahaan itu akan turun. Terima kasih, Prof.
Selanjutnya saya persilahkan kepada co-promotor Profesor baru kita selama Dr. Muhammad Yunus Kasim SNMC untuk memberikan sanggahan maupun saran-saran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, terkhusus kepada Promovendus. Saya karena promotor 2, jadi pertanyaan saya juga 2. Ya. Ya. Pertama, saya kira tadi Promovendus menjelaskan beberapa teori yang terkait dengan kebijakan pendanaan. Di antaranya soal pecking order teori, kemudian dengan trade-off teori. Ya. Sebenarnya kedua teori ini itu sangat terkait dengan apa yang disebut dengan struktur modal optimal di kebijakan pendanaan. Karena keduanya punya keterkaitan yang tinggi, keterkaitan yang sangat erat, maka saya bertanya kepada Promovendus dalam beberapa diskusi yang panjang dan sampai hari ini pun sesungguhnya kita belum menemukan beberapa jawaban yang pasti. Pertanyaannya adalah, mungkin akan saya tanyakan kepada Promovendus adalah, kapan sebuah struktur modal itu dikatakan optimal? Itu pertanyaan pertama. Jadi Anda nanti bisa kaitkan dengan pecking order teori dengan trade-off teori. Pertanyaannya adalah, kapan sebuah struktur modal itu dikatakan optimal? Pertama. Pertanyaan kedua adalah, tadi Promovendus juga sempat menjelaskan apa yang disebut dengan capital gain dan dividen. Kan dua ini yang diharapkan dari investor, ya, dari capital gain dan dividen. Jika seandainya Promovendus disuruh untuk memilih mana yang lebih penting antara capital gain atau mendapatkan dividen, maka Promovendus akan lebih memilih yang mana dengan memberikan argumentasi sesuai dengan teori. Demikian dari saya persilakan kepada Promovendus. Ya, jadi tadi dikatakan kapan struktur modal itu optimal. Struktur modal itu optimal ketika perusahaan itu menggunakan laba ditahan dan melakukan perhitungan terhadap penggunaan dana eksternalnya. Jadi ketika laba ditahan itu belum cukup untuk melakukan operasional perusahaan, maka yang dibutuhkan adalah perusahaan industri manufaktur ini melakukan pinjaman eksternal, karena pinjaman eksternal ini lebih murah biaya penerbitannya ketimbang menerbitkan saham baru. Kemudian yang kedua, bagaimana Promovendus bisa melihat apakah pilihan capital gain atau dividen? Ketika saya bicara tentang dividen, berarti harapan saya hari ini, karena ada dividen realisasi. Ketika keuntungan realisasi yang saya inginkan, maka saya akan pilih keuntungan realisasi itu. Akan tetapi ketika saya ingin mau meningkatkan kinerja perusahaan, tentu saya akan memilih dividen, karena dividen ini adalah keuntungan dari saham perusahaan yang akan diberikan kepada investor. Karena dinilai saham itu tidak semua dibagi keuntungan itu, karena keuntungan itu bisa lagi dijadikan sebagai modal tambahan untuk perusahaan, sehingga di tahun-tahun berikutnya investor sangat berharap
lewat dividen ini kita akan menikmati dividen yang baru di tahun berikutnya. Terima kasih Pak Dokter. Pak Prof. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kesempatan terakhir kepada promotor yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Jayarinuddin SMSI. Saya persilahkan. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya mau sampaikan ini kepada Pak Rektor ini. Beliau ini di antara semua ini yang paling terakhir. Ini hampir sudah lampu kuning. Saya hubungi beliau, mau selesai apa tidak? Jadi hari ini sebelum saya bertanya, saya ingin mendengar apa perasaannya. Jadi kalau jawab jujur, ya, kalau jadi mau jawab jujur. Ketika saya telepon itu untuk menghadap saya, ceritakan perasaannya sebelum saya bertanya. Yang tidak bisa saya sembunyikan, Prof, ketika saya dihubungi Prof itu ada rasa yang begitu membuat saya bukan merasa takut, Prof. Saya sangat sulit saya ungkapkan, Prof. Karena Prof itu adalah orang yang paling saya hormati, Prof. Ketika Prof itu menelpon saya terasa orang yang diperhatikan. Karena saya ini memang dari 5 dosen yayasan yang diutus ini sudah saya yang paling terakhir dan saya yang paling muda, Bro. Biasanya itu yang muda lebih cepat, ternyata itu yang tua lebih memberikan penghargaan kepada yang muda. Jadi dia beri contoh kepada saya, Bro. Tapi kalau Prof itu menelpon saya terasa gemetar, Prof. Untuk bicara dengan Pak Prof. Saya terus terang, Pak Prof, saya sangat nervous kayak begitu kalau Prof bicara dengan saya biasa saya salah pikir itu, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Ya, untuk penguji bahwa tanggung jawab saya selaku promotor itu saya tidak lalaikan, karena sampai ada mahasiswa yang saya bimbing kemudian tidak selesai itu mencoreng nama saya. Saya tidak ingin buat mencoreng nama saya di pasca ini. Gitu, baik, terima kasih atas kejujurannya. Selama ini setiap ujian saya tidak pernah bertanya, saya cuma mengamati dan saya tanya ketika mau konsultasi. Ya ingat nggak, setiap mau konsultasi pertanyaan dulu yang saya ajukan. Dan kalau kamu tidak bisa jawab, kalian saya suruh pulang untuk belajar. Tapi saya lihat hari ini alhamdulillah sudah mengembirakan. Nah, tapi hari ini saya mau bertanya. Jumlah pertanyaannya tergantung jawaban. Kalau jawabannya sudah memuaskan, 1 cukup. Tapi kalau tidak memuaskan, bisa 10. Mohon izin Pak Ketua, Ibu Ketua. Yang pertama, ini dulu yang paling sederhana. Jelaskan saya, ini kan tentang profitabilitas, berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan atau value of the firm, ya, dalam istilah keuangannya. Bisa nggak diceritakan? Laba perusahaan ini kan ada dalam perusahaan, sementara nilai perusahaan itu ada di luar perusahaan. Itu berkaitan dengan harga saham. Saya ingin dijelaskan pada forum ujian ini, bagaimana prosesnya dari awal sehingga harga saham itu bisa naik atau turun. Siapa mau mempengaruhi step by step? Silakan. Jadi ketika kita bicara tentang profitabilitas itu, kita bicara tentang keuntungan. Keuntungan itu tidak begitu saja diperoleh. Keuntungan itu melalui proses yang namanya kalau di industri manufaktur ini adalah proses yang namanya produksi. Ketika produksi ini baik, tidak ada yang cacat, otomatis ada efisiensi yang terjadi ketika produksi itu dijadikan barang jadi. Artinya keuntungan, artinya harga pokok barang produksi itu bisa ditekan. Ketika harga pokok produksi itu ditekan, otomatis penjualan yang kita peroleh itu, misal penjualannya 10 juta, biaya produksinya misalnya jadi 2 juta. Jadi yang tadinya 3 juta kita tekan jadi 2 juta. Berarti kita ada efisiensi di dalamnya, karena
produk yang kita produksi itu tidak ada yang cacat. Semua produk barang jadi yang siap untuk kita jual. Ketika penjualan itu meningkat, otomatis dengan efisiensi yang terjadi, otomatis perusahaan itu akan memperoleh laba. Laba ini akan memberikan sinyal, di mana sinyalnya kepada investor. Setiap tahun perusahaan industri manufaktur ini mengalami tingkat profitabilitas yang terus meningkat, sehingga investor itu di bursa efek, kalau kita bicara tentang nilai perusahaan, di bursa efek itu melihat ternyata perusahaan, misalnya saya contohkan Unilever, di setiap tahunnya profit meningkat, otomatis investor itu tertarik melihat. Mengapa investor itu tertarik melihat? Karena ada signal yang diberi oleh perusahaan Unilever itu. Signalnya adalah peningkatan profitabilitasnya setiap tahun, sehingga harga saham di pasar bursa itu akan bergerak naik. Ketika harga saham itu bergerak naik, otomatis di sini akan terjadi yang namanya hukum permintaan dan penawaran. Ketika barang sedikit ada di pasaran atau di bursa itu, otomatis harga itu naik karena barang yang mau dibeli oleh investor itu atau saham mau dibeli investor itu tidak ada. Demikian pula sebaliknya, ketika harga saham itu terlalu banyak beredar, otomatis investor itu tidak tertarik, bahkan harga saham itu akan turun. Ketika harga saham di pasaran itu kurang, otomatis saham itu naik, akan meningkatkan nilai perusahaan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, seluruh tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan panitia ujian juga telah menyerahkan nilai. Untuk itu, mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya akan saya bacakan sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,58. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberikan nilai dari 8 tim penguji adalah 87,25 atau setara dengan nilai A, sehingga IPK meningkat menjadi 3,84. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Guasmin dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan dengan lama studi 3 tahun 11 bulan 16 hari. Saya bertanya, apakah saudara Promovendus menerima hasil ini? Saya terima dengan senang hati. Alhamdulillah. Begitu saya persilakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Guasmin menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi dengan konsentrasi manajemen keuangan. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Selamat. Baik, hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya persilakan Dr. Guasmin untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih saya ini cukup panjang ini, kalau saya izin waktunya. Ini ada 5 lembar ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya selaku Promokendus yang telah melalui ujian sidang terbuka pada hari ini Rabu 16 Agustus 2023 sangat bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini telah menyelesaikan tugas akhir disertasi pada perguruan tinggi Universitas Tadulako. Tak lupa pula salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat yang memberikan penerangan dalam menapaki kehidupan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Amran almarhum dan ibunda tercinta saya, Asni almarhumah, yang telah melahirkan saya ke dunia ini, merawat, membesarkan dan mendidik saya untuk selalu melakukan hal yang terbaik bagi agama, nusa, dan bangsa. Terima kasih saya ucapkan kepada ayahanda dan ibunda mertua saya, Muhammad Asad dari Masiki almarhum dan Haja Husaimah, serta saudara-saudariku Hasra, Nur Alam, Abdul Rashid, dan Syukur yang selama ini memberikan saya motivasi, yang saya sangat kasihi, istri tercinta. Kalau boleh berdiri saya minta mohon berdiri. Sulaiha dan Arsa dari Masjid Sarjana Ekonomi yang selama ini mendampingi saya dalam mengarungi bahtera kehidupan dan memberikan buah hati kepada saya. Yang pertama, anak saya Muhammad Rahul Saifullah. Boleh berdiri. Ini adalah buah hati pertama saya yang menjadi aspirasi kepada saya dan juga jadi sahabat saya, karena dalam keseharian saya ditemani oleh anak saya untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Karena saya titip pesan dengan anak saya, jangan pernah membedakan orang, lakukan hal yang terbaik, karena hal yang terbaik itu mungkin belum tentu hari ini kita dapat pahalanya. Mungkin hal yang terbaik yang lain yang menjadi pahala kepada kita. Yang kedua, anak saya Rizna ini adalah anak dari kakak ipar saya yang besar, yang kami besarkan bersama istri tercinta. Kemudian yang ketiga adalah Nurhada Ayu Setiawati, ini baru menempuh studi semester 5 di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu. Dan yang terakhir anak saya Muhammad Al-Muhaimin Yusuf, ini adalah anak saya yang satu-satunya panggil saya ayah. Jadi kalau yang bertiga itu panggil saya bapak, yang satu ini panggil saya ayah. Ini adalah anak saya yang lain dari 3 bersaudara itu, cara memanggil saya. Terima kasih kepada Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Ahmad STMT, IPU Asian yang telah
menerima saya sebagai mahasiswa pasca sarjana program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Tadulako. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka yang maha terpelajar Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, yang amat terpelajar Dr. Insinyur Samsul Rijal Saleh MSI, yang maha terpelajar Profesor Dr. Haji Rajendra SDMM, yang maha terpelajar Profesor Dr. Haji Jayani Nurdin SMSI, yang maha terpelajar Profesor Dr. Muhammad Yunus Kasim SMSI, yang amat terpelajar Dr. Saharudin Kaseng SMSI, yang amat terpelajar Dr. Husna SMSI, yang amat terpelajar Dr. Dharma SMM. Kedelapan Dewan Penguji ini merupakan orang yang terpilih bagi saya dalam memberikan saran, koreksi dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan penulisan disertasi ini. Ada 8 kutipan kata yang mereka sampaikan kepada saya dan saya tangkap, kemudian saya jadikan pembelajaran bagi kehidupan saya. Yang pertama, pintar. Kata pintar ini ketika kita mau melakukan sesuatu hal dan mengabaikan orang lain, maka kata pintar itu akan menimbulkan kesombongan, karena kesombongan itu menganggap orang lain tidak bisa, bahkan dirinya saja yang bisa. Maka saya lewat kutipan ini menyampaikan bahwa mari kita pintar-pintarlah dalam menempatkan diri kita, supaya apa yang akan kita lakukan bisa akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, kebaikan. Ternyata kalimat kebaikan ini bukan berapa besar yang kita beri, tapi nilai kebaikan itu hadir berapa ikhlasnya kita untuk memberi. Maka saya diajar teruslah melakukan kebaikan itu, karena kebaikan itu mungkin itu menjadi catatan kita untuk di hari akhir nanti. Kemudian yang ketiga, motivasi. Saya sering mendengarkan kata kalimat ini, lakukanlah, jangan diam, buat dirimu bergerak. Maka saya dengan kalimat-kalimat ini, kalau kemarin saya punya kanda itu, Pak Dokter kata kali itu, kalau sudah pasang surut dalam menulis disertasi dipukul bantal. Kalau saya Pak, saya diusir, saya dibego. Naik, bangun cepat, selesaikan Anda punya disertasi. Saya didampingi oleh istri, karena istri saya lebih besar dari saya Pak. Karena kemarin ada kalimatnya, saya bisa angkat kau. Nah, berarti saya dibego. Ayo cepat bangun untuk tulis disertasi. Saya diusir untuk mau cepat untuk menyelesaikan. Kemudian luangkan waktu. Ternyata kalau kita tidak meluangkan waktu kita, apapun yang kita lakukan tidak bisa akan kita capai. Maka butuh waktu yang luang. Jadi kalau kita mau melakukan hal yang terbaik bagi kita, tempatkan waktu kita, mana yang kita waktu istirahat dan mana waktu kita untuk bekerja. Yang kelima, semangat. Saya juga dapat kalimat ini, semangat Pak. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi di tanggal 16, karena besok adalah hari kemerdekaan. Maka saya harus semangat Pak. Jadi mudah-mudahan besok saya bisa hadir dalam upacara 17 Agustus sebagai dokter. Terima kasih Prof. Kemudian humoris. Kalimat ini juga hadir dengan saya Pak. Dan ada juga yang menyampaikan humor. Humor itu penting. Ternyata saya juga
mungkin salah kaprah saya menyampaikan sesuatu terakhir kena juga dengan saya. Saya kemarin waktu masih di fakultas dengan saudara saya Dr. Burhanuddin itu, beliau adalah dekan Fakultas Ekonomi, saya wakil dekan 2. Saya ketemu dengan Kabak Keuangan, saya ketemu dengan beliau, saya nyatakan, kenapa rambutmu sudah putih semua? Saya kasih tahu, Anda, saudara saya Nasrul, kenapa rambutmu sudah putih semua? Padahal usiamu lebih muda dari saya. Saya sampaikan, Pak Nasrul, Anda ini tua sebelum waktunya. Ternyata begitu saya dipercayakan menjadi kepala Biro Keuangan, jenggot saya yang putih. Ternyata di Biro Keuangan itu Pak berat-berat kerjanya. Jadi kalau Kabak Keuangan putih rambutnya, saya putih, saya punya jenggot Pak. Jadi betapa kami bekerja keras untuk meningkatkan Universitas Muhammadiyah Palu lewat kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SEMM. Kemudian yang terakhir, gembira. Maka saya pada hari ini sangat bergembira. Saya diuji oleh 4 orang profesor pada hari ini dan 3 orang doktor yang insya Allah pada waktu dekat akan juga mendapat gelar profesornya. Saya doakan itu Bu, karena saya juga minta ketika saya bertemu dengan teman-teman, tolong pada saya maju, saya doakan saya untuk bisa menjawab segala pertanyaan yang disampaikan. Kemudian saya singkat saja karena waktu sudah 1:30. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra yang memberikan kepercayaan kepada kami 5 dosen yayasan Fakultas Ekonomi. Kalau ini kita kisahkan di Mahabharata, itu dikenal dengan Pandawa. Tapi kalau kami di Fakultas Ekonomi, karena ada putrinya, jadi Pandawawati. Jadi pertama itu yang telah menyelesaikan doktornya adalah saya punya kakak tertua, Bapak Dr. Sirajuddin SEMM. Mohon saya persilakan untuk berdiri Pak. Yang kedua, Dr. Burhanuddin SEMM. Ini adalah orang yang lama saya kenal Pak, daripada saya punya istri. Karena saya berkenalan dengan beliau tahun 95 dan istri saya 96. Jadi kalau saya dengan beliau ini sudah seiring dan seirama. Andai Pak Bur atau saya yang perempuan, mungkin saya sudah bisa kawin dengan Pak Bur. Tapi tidak, ternyata kami adalah sama jenis. Jadi kami memilih jenisnya kami masing-masing untuk kami nikahi. Jadi saya menikah dengan adik angkatan saya, Pak Bur menikah dengan satu angkatan beliau. Jadi sama-sama. Yang ketiga, Dr. Sarifuddin T. SEMM. Saya mohon untuk berdiri Pak Dokter. Terima kasih banyak. Kemudian yang keempat, Dr. Rukayati SEMM. Saya mohon untuk berdiri. Dan yang kelima, saya sendiri, Dr. Wasmin SEMM. Terima kasih juga saya sampaikan kepada adinda saya, Saudara Sugianto SEMM dan Saudara Swedi. Kalau ada hadir pada kesempatan ini, semua berdiri. Kedua adinda saya ini begitu sangat membantu saya, karena kalau saya mengukur untuk pengorbanan mereka itu tidak termudah. Saya pun tidak bisa membalas dengan hal-hal apa. Saya hanya berdoa semoga
adinda saya berdua ini bisa juga melanjutkan studinya untuk program Dr. S3, karena apapun yang mereka lakukan adalah hal yang terbaik bagi saya, dan saya harus mengucapkan terima kasih kepada adinda saya berdua ini. Sebelum saya akhiri ucapan terima kasih ini, kemarin saya didaulat oleh teman-teman. Kalau mau tutup acaranya, Bapak Promovendus harus pantun dulu. Maka saya harus penuhi itu, Pak. Karena itu permintaan dari teman-teman saya di Universitas Muhammadiyah Palu. Saya izin untuk bacakan pantunnya, Pak. Ubur-ubur ikan lele, lele berenang di tepi sungai, ingin selesai mencapai gelar doktor, ujian dulu di depan profesor dan doktor. Daun kelor, daun belimbing, gayung dipakai untuk mandi. Menjadi doktor tidaklah mudah, haruslah sabar dan tahan uji. Billahi fisabilil haq, astagfirullahaladzim khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Duasmin, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sebelum ujian promosi doktor ini saya tutup, saya ingin menyampaikan, saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Rajendra SCMM selaku penguji eksternal. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu tim penguji, baik internal maupun anggota, kepada Bapak Sekretaris, dan kepada promotor dan kopromotor yang sekaligus telah mengantarkan Saudara Promovendus Duasmin menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka ujian promosi doktor saya nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.